Sahabat dan pemirsa, jumpa lagi di Gama News. Pembahasan kali ini kami akan menyampaikan sebuah peristiwa dan peristiwa antara ormas dan ormas. Kami mencatat di beberapa daerah mengapa sesama ormas malah bentrokan. Menurut hemat kami karena ada perselisihan paham. Yang saya catat ada di daerah Blora misalnya. Kemudian antara, mohon maaf, yang jelas antara ormas lah. Sebut saja ormas X dengan X bentrok, bahkan sampai melakukan kerusakan. Yang sering di Blora itu terjadi kemarin gara-gara kesalahpahaman menurut saya. Antara pemuda Pancasila dengan GRIP yang ada di sana. Kemudian pernah terjadi bentrok lagi pemuda Pancasila dengan Forum Betawi Rembuk yang di Bekasi. Kalau sampean Google, peristiwa itu di jejak digitalnya masih ada. Peristiwa ormas dengan ormas itu melebar kemana-mana. Sebenarnya apa yang terjadi sih? Kok antar ormas dengan ormas bentrok? Yaitu tadi karena terjadi kesalahpahaman, tidak ada harmonisasi antara komunikasi dengan keduanya. Jadi waspada peristiwa Mei 27 tahun yang silam, antara tanggal 13, 14, dan 15 telah terjadi kerusuhan yang sangat menyedihkan. Maka untuk terhindar dari konflik antar ormas dengan ormas, pemerintah daerah harus tanggap untuk segera melakukan pencegahan. Pencegahannya antara lain adalah komunikasi dua arah, bukan komunikasi searah. Kalau komunikasi searah adalah doktrinisasi. Nah, sekarang kita butuh dialog. Nah, dialog melalui Binmas, Polres masing-masing kota dan kabupaten, kemudian Linmas, di Kesbang Limaspol, masing-masing kota dan kabupaten. Kalau ini terjalin komunikasi dua arah, insya Allah tidak akan terjadi bentrok antara sesama LSM atau ormas, organisasi kemasyarakatan. Yang terakhir di Jawa Barat itu antara GMBI dengan FPI, ya, Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia. Kemudian juga bentrok ada di berbagai daerah. Karena apa? Kalau ketua masing-masing ketua kemudian bersinergi, duduk bareng, komunikasi tentunya ada moderatornya. Nah, moderator atau mediasinya adalah pihak masing-masing Polres. Jadi yang perlu diwaspadai, kami minta antar sesama ormas untuk guyub rukun, berdampingan, kalau perlu saling diskusi, menyikapi berbagai masalah yang ada di kota dan daerahnya masing-masing. Karena apa, sahabat? Kalau komunikasi dua arah ini kemudian tidak terjalin, maka terjadi perselisihan paham, miskomunikasi. Nah, yang baru-baru ini terjadi itu di daerah Blora kan, kasihan. Ibaratnya tidak ada yang menang, kalah menang, yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu, itu seperti itu. Jadi nggak ada untungnya kita konflik. Tentunya pembinaan teritorial, pembinaan Kamtipmas adalah di kepolisian. Nah, kepolisian lewat Kapolres masing-masing atau Sat Intelnya atau Sat Binmasnya harus cerdas menyikapi permasalahan yang ada di kotanya. Misalnya ini, di kota ini ada beberapa ormas. Nah, Intel ini mencatat dan mendata siapa ketuanya, siapa KSP-nya, ketua sekretaris bendaranya, kemudian di mana alamatnya. Kita ajak komunikasi. Untuk apa? Agar tidak terjadi konflik. Sehingga setiap kali mengundang sudah punya bahan. Oh, ini yang sering terjadi bentrokan. Karena kami melakukan pembinaan terhadap siapa? Terhadap pengamen, mohon maaf ya, yang profesinya memang masih nyalip. Nyalip ini bahasa copet, harus kita betulkan. Karena tidak ada orang yang pengen lahir kemudian bercita-cita mencopet, karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, akhirnya mereka seperti itu. Tapi itu bagian dari kehidupan manusia, harus dirangkul dan dibina, bukan dibinasaan. Kecuali sudah dibina berkali-kali tapi masih melakukan
aksi kerusuhan massa dan sebagainya. Maka perlu ada komunikasi dua arah antara ormas dengan ormas, antara ormas-ormas dengan aparat keamanan, sehingga tidak terjadi di kasus Depok mobil polisi 3 itu dibakar oleh salah satu ormas, dan ormasnya mungkin sudah ditangkap karena ada kasus lain ya. Jadi peristiwa Depok itu mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati, bahwa kita harus tetap mengikuti norma dan aturan, mengikuti arahan dari Kapolres kita, dari pihak pemerintah kota kita. Tapi yang perlu diwaspadai yang saya akan bicarakan pada hari ini, peristiwa Mei atau kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan Mei ini sangat menyakitkan karena itu catatan sejarah yang memilukan. Kerusuhan Mei 98 sebagai bagian dari gelombang perubahan besar-besaran, mencatat pelanggaran HAM yang memilukan dalam rentang waktu 13 hingga 15 Mei 98. Suasana panas kerusuhan menghantam berbagai kota di Indonesia, termasuk Jakarta dan Solo. Mengguncang sendi-sendi masyarakat. Berawal dari krisis moneter 97-98 yang melanda Indonesia. Rakyat dilanda keresahan dan frustasi di tengah situasi tersebut. Aksi demokrasi mahasiswa, demonstrasi mahasiswa yang diawali oleh Trisakti pada 12 Mei menuntut perubahan dan reformasi. 4 mahasiswa Universitas Trisakti tewas tertembak dalam aksi demonstrasi yang semula damai. Nah ini, sehingga memakan korban 4 mahasiswa Trisakti. Demi perubahan, demi reformasi. Makanya saya ingatkan ini bulan Mei, awas hati-hati. Ya, anarko dan anarkis nantinya. Saya adalah bagian korban dari peristiwa 98. Karena saya ingat di kampung kami di Muara Reja ada peristiwa yang sangat memilukan juga. Perobohan balai desa sebagai simbol kekuasaan. Perubahan rumah kepala desa juga roboh oleh kekuatan massa yang tidak suka terhadap pemerintahan. Demikian pula kerusuhan secara massal secara nasional. Mei 1998. Kalau di tempat saya ada 30 Desember, 28 Desember 98. Peristiwa yang menyakitkan yaitu peristiwa perobohan kantor balai desa sebagai simbol kekuasaan. Nah akhirnya saya pernah ditangkap polisi juga dengan sahabat kita yang almarhum Ki Intus Susmono. Semoga dipadangkan dalam kegelapan kuburnya. Ki Intus, salam hormat, semoga diampuni segala dosa-dosa. Tapi perjuangannya sebagai simbol melawan kekuasaan yang rezim Orde Baru telah berhasil ditumbangkan di kota Tegal. Maka ingat, peristiwa 98 harus diwaspadai. Ini Mei 2025, berarti 27 tahun yang silam di Tegal pada khususnya dan pada umumnya di Indonesia telah terjadi prahara yang sangat memilukan, tragedi kemanusiaan. Jadi sekali lagi, hubungan komunikasi dua arah antara ormas dengan ormas, antara ormas-ormas dengan pemerintahan lewat Forkompinda. Tidak usah khawatir karena anggaran telah disiapkan oleh pembahasan APBD. Setiap kali musrenbang, musyawarah rencana pembangunan kota, di situ muncul dana-dana pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan. Jadi kami berpesan, peristiwa 98 semoga tidak terjadi lagi. Apa peranan dan fungsi Satintel? Nah intelnya harus lebih teliti. Dicatat berapa yang ada ormas-ormas atau LSM yang ada di kota dan kabupaten kita masing-masing. Jangan sampai ada yang tertinggalan. Apalagi saat ini lagi rame tuntutan jenderal-jenderal purnawirawan terhadap dikembalikannya polisi ke Mendagri. Kalau saat ini polisi di bawah perintah langsung Pak Presiden. Polisi dituntut untuk profesionalisme oleh para forum komunikasi para purnawirawan yang terdiri dari beberapa jenderal itu menghendaki pada tuntutan butir ke-7 bahwa polisi minta dikembalikan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Nah, tentunya ini akan terjadi kewaspadaan. Mudah-mudahan tidak terjadi konflik karena polisi yang sudah nyaman saat ini pasti akan mempertahankan
Nah, kewenangan ada di DPR. Kalau DPR mengesahkan dan menggedok, maka bisa terjadi polisi ditarik, tidak langsung bertanggung jawab kepada presiden, tapi polisi di bawah Kementerian Dalam Negeri. Oke, salam damai agar tidak terjadi kerusuhan 27 silam bulan Mei 1998. Sekarang sudah bulan Mei, nanti ya beberapa hari lagi perlu diwaspadai Mei 2025. Nah, jadi ini perlu kami pesankan kepada seluruh jajaran Kamtibmas, Linmas, keamanan untuk waspada menjaga kota kita agar tidak terjadi anarkisme. Karena yang korban adalah masyarakat. Ekonomi sulit, rakyat tertindas gara-gara tidak mampu beli beras. Pajak dan pajak sangat menjerat dari kita, terutama para pelaku usaha perikanan. Kami yang merasakan. Itu saja sahabat, pesan kami komunikasi dua arah. Dan relakah polisi akan diminta kembali di bawah Kementerian Dalam Negeri, bukan di bawah presiden langsung. Salam kerukunan sesama kita. Semoga Indonesia terang benderang. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.